Kalau kita lihat teks-teks dalam Al-Quran dengan hadis, maka yang ada adalah bukan kecaman terhadap dunianya, tapi bagaimana agar waspada terhadap dunianya. Ya. Makanya kalau kita lihat Nabi SAW memberikan ilustrasi bahwa perumpamaan kita di dunia ini adalah bagaikan orang yang berjalan ataupun orang asing. Jadi dunia itu hanya sekedar menjadi tempat bagi kita untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah bagaimana pesan dan wanti-wanti, bagaimana pesan yang terus-menerus untuk mengingatkan bahwa dunia ini seringnya melalaikan. Ya. Jadi bukan kemudian mencela dunianya. Ya. Makanya sempat juga saya jelaskan bahwa dalam kajian fikih Bapak Ibu nggak ada yang namanya harta haram, nggak ada. Coba cari ustadz-ustadz dari berbagai macam, yang salafi, ustadz yang mana segala, nggak ada yang namanya harta haram. Yang ada adalah harta yang didapat dengan cara yang haram. Betul kan? Nggak ada harta haram. Ya. Inilah yang kemudian dilakukan oleh sahabat, orang-orang soleh yang tadi Bapak sampaikan di masa-masa keemasan Islam itu, bagaimana mereka menjadikan harta dan dunia ini adalah sebagai wujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang saya ingin katakan adalah berkaitan dengan dunia dua hal. Pertama, nawaitu mencari dunianya. Yang kedua, bagaimana memanfaatkan dunianya. Itu sebenarnya. Apa yang dimiliki menjadikan dia semakin dekat. Dia punya ilmu, dengan ilmunya semakin dekat dengan Allah. Dia punya harta, dengan hartanya makin dekat dengan Allah. Dia punya kemudian katakanlah apa yang dimiliki menjadikan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman kepada Allah, maka kami akan berikan padanya kehidupan yang baik. Dan kami akan ganjar amal mereka dengan pahala yang berlebih dari apa yang mereka lakukan. Apa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik? Hidupnya itu berkah, hidupnya itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada dalam hidupnya itu selalu ujung-ujungnya, apa nih yang bisa kemudian buat Islam? Apa nih yang bisa kemudian buat Allah Subhanahu wa taala? Kalau ini sudah didapatkan sakinah, ketentraman jiwa, bagaimana rasa aman, ya. Tadi saya katakan keberkahan, hidup yang baik, apalagi yang dicari bagi seorang mukmin. Makanya saya katakan berikutnya adalah ini yang menjadi kekuatan seorang mukmin. Maka saya katakan bahwa inilah di tengah keadaan yang sekarang ini banyak yang sibuk dengan dunia, atau mungkin di antaranya kita sering kita mendapatkan kecemasan dan lain sebagainya. Maka yang pertama saya katakan adalah ayo kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, walaupun ini akan kita sambung, yaitu mendirikan sholat. Dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu.